Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dan selamat tahun baru 2025 juga kami ucapkan untuk kalian semua. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai kita semua di tahun baru ini ya. Nah, kali ini kami ingin membagikan pengalaman perjalanan AKDP lagi dari Tulungagung menuju Surabaya. Karena ada bis yang terbilang unik dengan model bodi kekinian yang difavoritkan banyak orang, namun bodi ini buatan bengkel karoseri di garasi mereka sendiri. Dan inilah dia unit yang kami maksud. Bis dengan tampang Jetbus 5 SAD milik PO Harapan Jaya yang saat ini bertugas sebagai bis non-ekonomi alias patas melayani trayek Tulungagung Surabaya PP. Kaca depannya yang masih single glass juga membuat daya tarik tersendiri untuk naik bis ini. Jadi untuk perjalanan lengkapnya, simak video trip kali ini sampai akhir ya. Bis yang akan kami naiki kali ini sendiri merupakan unit milik PO Harapan Jaya yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 generasi awal dan basic bodinya adalah varian Scorpion X dari karoseri Tundra. Hanya saja tampilan bodi Scorpion X yang seperti itu sudah menghilang dan sekarang berubah menjadi seperti ini oleh bengkel garasi PO Harapan Jaya. Jadi hampir keseluruhan bodinya dirombak berikut dengan cowl depan dan belakang yang sangat mirip seperti Jetbus 5 aslinya. Lampu khas Jetbus 5 yang sipit dan futuristik juga tidak ketinggalan dipasang pada unit ini. Dan secara fitur pastinya sama pula yang semuanya sudah menggunakan LED dan dengan lampu sen yang menyala secara mengalir. Hanya saja sayangnya di belakang sini banyak detail kecil yang kurang dilengkapi oleh Moro Jepun. Contohnya seperti lampu rem tambahan di bagian spoiler atas, lalu aksen chrome yang biasanya ada di bawah kaca belakangnya, hingga lampu LED kecil untuk menerangi plat nomor juga tidak ada. Tapi untungnya lampu sudut yang ada di bumper belakangnya bisa dilengkapi oleh Moro Jepun dengan model yang sama seperti aslinya juga. Sementara untuk tampilan bodi depannya terlihat menggunakan lampu-lampu yang lengkap sama seperti Jetbus 5 aslinya. Hanya saja bagian cowl depan sedikit dimodifikasi oleh Moro Jepun dengan diberikan permainan kontur yang lebih tegas. Jadi tampilannya tidak serata atau sepolos Jetbus 5 aslinya, khususnya bagian di bawah lampu alisnya ini. Kelihatan kan versi Harapan Jaya ada garis nut bodinya yang membuat kesan lebih kekar dan sporty. Cuma sayangnya aksen garis silver di antara kedua lampu utamanya tidak dilengkapi oleh karoseri Moro Jepun. Lalu untuk spion tanduknya menggunakan model yang mirip, hanya saja ini versi yang polos tanpa ada lampu hiasannya. Sementara untuk tampilan bodi sampingnya terlihat mirip seperti Jetbus 5 single glass pada umumnya. Dengan hiasan selindang samping yang bentuknya mirip bumerang ini dan terpasang di bawah kaca samping sehingga tidak mengganggu pandangan penumpang. Lalu di atasnya juga ada aksen selindang horizontal tipis lengkap dengan lampu ice blue di ujung depan, beserta lampu LED merah tipis di ujung belakangnya. Bagasinya kelihatan besar karena dimensinya dibuat seperti Jetbus 5 versi SAD. Dan tidak ketinggalan ada lampu sen samping khas Jetbus 5 terpasang di dekat roda depan dan belakangnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam interior kabinnya yuk. Karena trip ini kami lakukan pas libur Natal dan Tahun Baru, jadi penumpangnya terbilang ramai dan kami tidak mendapatkan kursi baris depan. Tapi untuk tampilan kabinnya sendiri seperti ini ya. Yang kelihatan paling banyak mendapatkan rombakan ada di kabin bagian depan, khususnya di area kokpit.
Mulai dari dashboard pengemudi yang modelnya sudah mirip seperti aslinya namun oleh Morojepun hanya dicat biasa saja dan bagian konsol tengah masih kosong tanpa menggunakan head unit. Lalu partisi kabinnya juga sudah diganti menggunakan model JetBus 5 terbaru yang bentuknya sangat modern dengan meja kecil dan 2 cup holder di bagian atasnya. Panel di atas pintu depan ikutan diganti juga lengkap dengan cover speaker yang desainnya estetik ini. Hanya saja di dalamnya kosong, tidak dipasang speaker, alhasil cuma berperan sebagai hiasan saja. Dom TV depan sudah menggunakan model JetBus 5 pula yang ukurannya terbilang besar ini. Sementara untuk bagian lain masih sama seperti bawaan bodi Scorpion X dari karoseri Tundra. Mulai dari plafon lorong tengah, hingga model ducting dan bagasi kabinnya juga. Hanya saja untuk model over AC-nya sudah diganti menggunakan model seperti ini. Untuk fasilitas penumpangnya, bis patas ini menggunakan kursi dari Aldila dengan konfigurasi kiri 2 dan kanan 2 yang totalnya ada 45 tempat duduk. Kursinya menggunakan model lama dengan jarak yang masih cukup lega. Di belakang sana juga ada fasilitas toiletnya yang cukup nyaman. Dapat digunakan untuk buang air kecil dan jangan lupa digunakannya saat bis sedang berjalan saja ya. Untuk tiketnya juga tidak perlu pesan-pesan di agen terlebih dahulu, jadi tinggal masuk dan naik saja dan nanti bayar tiketnya ketika sudah di dalam bis. Untuk tarif full tripnya sendiri, Tulungagung ke Surabaya dikenai tarif Rp50.000. Dan sekarang bis patas Harapan Jaya sudah tidak menggunakan tiket coret lagi, melainkan sudah diganti dengan tiket print-printan seperti ini. Jadi sudah menggunakan alat digital dan pembayarannya bisa menggunakan metode kris juga ya. Oh iya, untuk saat ini jembatan Semampir sedang tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti bis maupun truk. Jadi rute dari bis AKDP sedikit diubah karena tidak bisa melewati daerah Lirboyo dan Mojoroto. Bis yang menuju Surabaya masih diwajibkan masuk Terminal Tamanan Kediri terlebih dahulu. Namun setelah dari terminal nanti diarahkan ke alun-alun lagi lalu belok ke kiri melalui Jalan Panglima Sudirman. Jadi harus bolak-balik dan melewati pusat kota Kediri, tapi enaknya bisa sekalian jalan-jalan melihat kesibukan di daerah kota Kediri ini.
Bis dari Trenggalek maupun Tulungagung kini bisa dibilang jadi idola karena rata-rata sudah melalui jalur tol panjang. Rutenya akan masuk melalui gerbang tol Bandar Jombang lalu nanti langsung keluar di gerbang tol Warugunung Surabaya. Pemain lain di jalur ini juga sama saja. Mulai dari Bagong maupun Pelita Indah, kini bis ekonomi maupun patasnya sudah banyak yang melalui jalur tol ini. Jadi sekarang yang memfavoritkannya tidak hanya masyarakat Trenggalek, Tulungagung atau Kediri saja, melainkan masyarakat Jombang, Kertosono hingga Nganjuk juga banyak yang mengincar bis ini ketika pergi atau pulang dari Surabaya. Karena lumayan bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dibanding jika harus menggunakan bis yang via arteri. Kurang lebih 3 jam perjalanan bis sudah tiba di kota Surabaya. Terasa singkat tentu berkat adanya jalur tol dari Jombang hingga ke kota Surabaya ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada kru bis Patas Harapan Jaya yang saat itu bertugas. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video trip ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan hiburan dan informasi yang kalian butuhkan ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.